Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Hopefully, you all stay healthy and keep still for learning today. Okay, today the course will be dijelaskan oleh Mr. Seta. Oke, kepada Mr. Seta dipersilahkan. Hello everyone, good morning. How's life? Okay. We'll back again on our simple course in 3D animation. So we will learn about, we will continue our last course in shading. I'll use Indonesian language for this course. Okay. Jadi sebelumnya kita buka project kita yang kita buat pada hari Jumat kemarin. Oke. Kita akan lanjutkan project ini. Oke. Kita akan beri sebuah air di sungai ini. Jadi kita mulai saja, langsung kita mulai. Kita bikin sebuah plane. Kita perbesar, ubah ukurannya. Seperti ini. Kita sudah bisa mengimajinasikan bahwa plane ini akan bertindak sebagai sebuah air. Oke. Dan tetapi plane ini masih belum mempunyai warna. Sebelumnya kita ubah render engine-nya, kita menggunakan cycle agar terasa lebih natural. Lalu agar lebih menyerupai environment, lebih menyerupai hutan. Di hutan kan lighting-nya kita menggunakan matahari. Jadi kita select lighting di object mode lighting. Lighting-nya kita select. Lalu di bagian sini ini ada gambarnya lampu, objek data properties kita pencet. Kita pilih yang sun. Wah, terlalu terang ini. Kita berikan sebelumnya 100 mungkin. Masih terlalu terang. 10. Kita berikan 2 biar terang. Di sini kita juga bisa memberikan sebuah angle. Semuanya angle-nya kita besar, maka kalian bisa lihat di bayangannya ini. Kalian bisa lihat di bayangannya, atau kalian bisa ubah di sini. Mataharinya lurus, atau mataharinya dari arah kebalikannya. Oke, seperti itu sebagai contoh. Lalu kita ubah warna dari airnya ini. Kita ubah warnanya, kita masuk ke shading tab. Kita select plane bagian air, kita new, kita kasih warna. Air itu kan bening biasanya, air di sungai itu bening. Kita kasih warna itu, kalau bening itu kan dia seperti kaca. Jadi kita kasih glass.
glass. BSDF. BSDF ini standar ya, standar shader dari Blender. Jadi shader standar. Jadi lalu biasanya kan apa ini tidak rata. Dia itu permukaannya kalau air itu tidak mungkin serata kaca kan. Mungkin bisa kita tambahkan sebuah apa ya, bump. Kita tambahkan bump node ini agar tidak terlalu rata tapi tidak terlihat ini. Untuk mengetahui apa agar ratanya terlihat, agar ketidakrataannya terlihat, kita kasih noise tekstur. Kenapa noise? Karena noise ini meletakkan secara random, meletakkan nilai itu secara random. Jadi ini color, kita tarik di height, akan seperti ini. Oke. Lalu kita lihat di shader. Ada pantulannya, seperti kalian lihat ada pantulannya. Lalu kita kasih, karena kita mencari pantulan cahaya, kita kasih pantulannya itu menggunakan diffuse. Kita niatnya menggabungkan antara shader ini dengan shader ini, sehingga kita membutuhkan sebuah node namanya mix shader. Kita butuhkan node ini. Nah, seperti ini. Akan ada refleksi dari matahari. Lalu kita ini faktorial ini kita bisa merubah kejernihan dari air, tetapi air itu kan random dia sifatnya. Ada sisi yang bagian jernih, juga ada sisi yang keruh. Ini kan kalau begini semuanya keruh, tapi kalau begini semuanya jernih, kan tidak random. Lalu kita membutuhkan sebuah color ramp. Color ramp itu gunanya untuk mapping, untuk memberikan sebuah apa ya, mapping gitu, value antara nilai value dari ini hingga value maksimal dari ini. Jadi kita tarik colornya ini ke vektor. Jadi bisa dirubah di bagian sini ya. Nah, karena dia itu juga random, maka kita tarik ini ke sini. Karena kita juga membutuhkan noise. Kita tarik. Ya mungkin seperti ini. Oke, selesai untuk pembuatan apa sungainya sudah selesai kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan membuat ini apa pohonnya ini secara random. Jadi kita ambil satu, kita ubah di sini dulu. Oke.
Kita ambil 3 contoh, kita hapus. Kita ambil ini contoh ini. Oke, kita ubah terlebih dahulu. Ini kita edit, kita tambahkan ke sphere. Oh iya, maaf, screencast-nya belum aku aktifkan. Oh, yang di Blender ini masih belum ada screencast-nya, belum aku install. Jadi maaf ya. Oke. Usahakan pakai UI-nya. Kita sebentar. Oh ya, ini kita aktifkan. Kita ubah sedikit-sedikit. Oh, maaf. Ini kita aktifkan agar apabila kita ubah, yang lainnya juga ikut berubah. Apabila ini kita matikan, kalau kita ubah ini hanya itu yang berinteraksi. Kalau ini kita aktifkan, semuanya bisa kita atur interaksinya. Itu. Kita ubah sedikit-sedikit. Oke. Lagi Ecosphere. Kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini pohonnya. Ini pohon 1. Lalu kita joinkan semuanya. Like. Sebentar. Responding. Mohon maaf ya, responding. Mungkin untuk menunggu not responding, mungkin ada yang ditanyakan tentang rivernya, tentang sungainya.
Gimana? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sebentar. Oh, ini masalahnya. Ini harus kita apply dulu sebelum kita joinkan. Apabila kita joinkan, setelah kita apply, maka dia tidak akan lagging. Oke, jangan lupa ya. Kalau enggak nanti nge-lag. Oh, ini sudah nggak nge-lag. Shortcutnya Mas. Yang di Blender ini belum aku install aplikasi untuk shortcutnya, jadi mohon maaf. Mungkin kita pindah ke Blender yang sudah ada. Ini sudah nggak nge-lag. Ini kita nge-lag lagi. Tunggu sebentar. Oke, kalau kita pakai yang Blender ini aja, ini udah ada screencast-nya. Nanti kita tinggal copy paste yang pohon ini. Oke, kita lanjutkan bikin pohon satunya. Hapus dulu. Kita ubah pohon ini datanya bagian sini. Bagian sini kita tambahkan sini. Perbedaannya gini sama ini satunya. Maaf. Oke, mungkin seperti inilah ya. Lihat, masih nge-lag dia. Bikin sebuah speed tadi. Besar untuk menghemat waktu.
Oke, lalu di modifiernya kita apply semua. Apply, lalu ini kita lihat di sini nggak ada modifiernya, berarti oke. Lalu kita join atau Ctrl J, maka ini menjadi satu objek. Yang pohon ini juga demikian, kita close saja. Kita bikin rivernya lagi. Pohon ini juga demikian. Kita lihat sini, apply, sini join, jadi pohon. Kita ubah sedikit seperti tadi. Ini bentuknya. Kita tambahkan speed. Di sini saja, biar ada perbedaan antara tiga pohon. Kita berikan sebuah modeling sedikit. Kita aktifkan dulu shortcutnya, kita pakai O, lalu G saja, kita pipihkan agar mirip. Terus kita tambahkan speed aja. Oke. Nah, seperti inilah. Oke, kita punya 3 jenis pohon. Kita save dulu, jangan lupa. Kita punya 3 jenis pohon. Kita tambahkan. Kita join. Oke. Kita tarik ke sini semua. Sebelumnya untuk pohon ya, kita ubah titik apa ini, titik senternya. Namanya kita ubah karena kita akan jadikan sebuah partikel, maka gimana ya menjelaskannya, mungkin langsung praktek aja biar tahu. Untuk pohon ini kita uji coba partikel kita pindahkan ke sini sebentar. Kita pindahkan ke sini. Oke.
mungkin inilah kita pindahkan, kita coba set origin. Ini namanya 3D cursor, berarti kita set originnya itu kita coba di 3D cursor. Maka akan seperti ini. Kita coba di partikel. Sebentar. Ini semuanya kita jadikan sebuah collection. Kita select semua, lalu M, new collection, kita beri nama pohon. Oke. Yang ini kita coba cursornya berada di sini. Atau gini aja lah biar 3D cursor toward origin. 3D cursor otomatis di sini. Ini kita hilangkan sejenak. Kita pindahkan pohon ini ke sini. Biar pas. Atau bisa kalian langsung ubah ini menjadi 0 semua. Location 0. Oke, lalu ini kita ubah set originnya, origin to 3D cursor. Yang satu lagi kita ubah juga. Dikit, nah, sebelah sini. Oke, kita ubah juga set origin 3D cursor. Yang ini originnya tidak terlalu jauh, maka kita bisa lihat nanti. Lalu kita berikan sebuah partikel masuk di partikel, berikan partikel, lahir, kita aktifkan advance. Lalu di bagian render as kita ubah ke collection. Kita pilih collection pohon. Loh. Sebentar. Pohonnya kok jatuh. Kita ubah dulu. Untuk mengubahnya kita bisa merotasikan ini 90 derajat, minus 90 derajat, lalu object, apply, rotation. Sebentar, salah berarti. Nah, sudah pas. Oke, sudah pas. Nah, di bagian sini kita bisa lihat ada pohon yang melayang. Nah, ini gunanya kenapa kita set originnya itu di dalam batangnya, bukan di luar batangnya. Ini contoh nyatanya. Kita bisa lihat. Kita ubah dulu.
turun sedikit nih, terlalu banyak pohonnya. Lalu scale-nya kita ubah. Mana scale-nya? Kita ubah. Kita randomize. Masih terlalu banyak ini. Lalu seperti yang kemarin kita masuk ke weight pen, kita berikan warna untuk lokasi penyebaran pohonnya. Kita berikan warna. Oke. Lalu di bagian vertex group kita kasihkan group. Oke. Bila kita jadi render, oh iya, lightingnya masih belum kita ubah ke sun. Ubah, kasih 2. Oke, mungkin seperti ini. Oke, kita save dulu. Kita kasih air, nanti airnya hilang. Oke, seperti ini. Kita masuk ke shading. Kasih warna airnya seperti tadi yang kita butuhkan. Bless. Coba dulu ini ke cycle ya, realistik ya. Kita kasih bumping, tekstur, randomize, kita kasih noise. Lalu kita kasih shader dulu untuk yang bukan. Agar terlihat color ramp-nya kita butuh diffuse untuk cahayanya. Kita berikan sedikit sentuhan.
save dulu. Kita lalu bikin batu biar terlihat terkesan lebih realistik. Kita berikan batu. Batu itu berbentuk ini plane, kita masukkan ke collection-nya. Collection biar sama. Kita akan dulu kita bikin batu. Oke, kita bikin batu. Silah ya, batu itu seperti gimana. Seperti inilah ya, batu ya. Kita bikin 2 atau 3 lah. Batu yang pink, lalu ini batunya agak lebih tidak berantakan lagi. Ini kita shade smooth biar smooth ya. Lalu kita kasih warna. Batu itu warnanya abu-abu biasa. Atau juga kita bisa shading. Kita bisa main warna di sini. Jika warnanya random, pakai objek info. Di sini tuh ada random. Lalu pakai color antara warna seperti inilah. Kita kasihkan di sini juga. Agar warnanya tidak sama, tambahkan lagi. Warnanya lebih dark. Ini 3 batu ini warnanya tidak sama, meski terlihatnya sama. Nanti kita coba lagi. Kita jadikan collection batu. Kasih lagi reference batu. Nah ini batu terbalik semua.
kita apply addition. Sip. Oh, terbalik dia. Seperti ini. Apply addition. Juga terbalik ternyata. Mungkin coba aja. Juga terbalik dia. Nah, pas. Tentunya warnanya berbeda ya. Nah, kita tadi memakai randomize. Oke. Kita main sebentar skill agak besar sedikit. Okay, maybe just like this lah. Okay. You can try it yourself at home, and we will make a crash. Dan kita akan mencoba membuat rumput. Kita hilangkan centangnya dulu, collection. Kita bikin sebuah rumput. Ini rumput.
Oke, ini kita hilangkan dulu sejenak semua rambutnya, lalu kita ubah biar lebih putih. Lalu kita gabungkan, kita posisikan yang baik. Mungkin seperti ini ya. Ini kita lalu kita bikin satu lagi yang mirip. Lebih banyak ikan lagi. Ctrl C terlebih dahulu. Kita masuk edit mode. Nah, sesuai kreasi kalian lah. Ya. Seperti ini ada 3 jenis rumput. Kita bisa beri warna juga di shading. Kasih warna seperti batu tadi. Lalu coloran. Oke, kita kasih warna hijau. Ini sedikit lebih gelap hijau, tapi sedikit lebih gelap. Terus kita kasih di sini warna yang sedikit lebih kuning dikit. Kita kasihkan juga di sini warna. Oke, seperti ini. Kita jadikan ini satu grup. Lagi scene connection kita.
Oke. Kasih sebuah rumput. Kayak bayar. Kita ubah scale-nya B. Makanya sedikit. Nah, karena di sungai nggak tumbuh rumput di sekitar sungai, maka rumput biasanya kan di bawah pohon. Kita kasih dia di bawah pohon. Oke. Angkat. Apabila di render maka akan jadi environment. Kita pindahkan kameranya di kita pindahkan kameranya view. Ini mungkin render. Oke, seperti ini. Biar lebih enak mungkin kita kasih HDRI. Jangan lupa di save dulu. Kita download HDRI sebentar. Kita downloadnya di HDRI Heaven seperti biasa. Semua yang dari Heaven ini gratis. HDRI Heaven, Texture Heaven, sama satunya apa ini? Model Heaven. 3D Model Heaven. Kita cari nature. Kita cari yang pas. Nah, inilah semua. Yang sekian. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya.
Oke, kita lihat hasilnya. Kita masuk di Blender lagi, di shading, pilih world, texture environment. Oh sorry, environment texture. Kita open. Lauter waterfall. Sabar. Bagus. Kita masuk ke ya lumayan lah. Oke. Oke, kita cari yang pas ya. Angle kameranya. Lalu kita save. Lalu kita render. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Ada pertanyaan ya sambil nunggu rendering? Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komentar karena internet saya agak jelek di sini. Okay, if you have any question, please ask in chat Zoom because the connection of Mr. Seta is unstable. So if you want to ask, please vote in the chat Zoom. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, how do we send a project work? Maksudnya import, apakah ini maksudnya cara import project gitu atau bagaimana? Yes, how to import our project. Oh, how to import, oke. Setelah render selesai nanti saya jelaskan bagaimana import projectnya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya.
Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama adalah which one is preferable to you, using one object and duplicate it or using a particle method that you had been taught. Ini tergantung. Apabila kita membuat film perang, biasanya kan ada banyak prajurit, ada banyak ribuan prajurit. Apabila kamu memakai teknik using one object and duplicate, maka itu sangat membuang waktu, sangat menyia-nyiakan waktu. Jadi itu gunanya kita menggunakan particle method. Tetapi apabila kita membuat objek dengan kondisi fisik yang berbeda, lalu tidak boleh sama, itu kita menggunakan metode yang ini. Jadi ini tergantung bagaimana situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Lalu pertanyaan kedua, in terms of optimization, which of these are more efficient? Kalau kita, ya jawaban saya juga sama seperti yang pertanyaan awal. Kita melihat situasi dan kondisi. Akan efisien menggunakan partikel jika objek yang akan dibangun itu sangat banyak, tapi boleh sama dan tidak. Dan jika menggunakan yang satu objek itu akan efisien jika objeknya sedikit dan tidak harus sama. Jadi tergantung situasi kondisi. Mungkin itu menjawab ya. Untuk import, ditunggu ini dulu rendernya. Nanti saya jelaskan. Okay, maybe another question again.
Okay, while waiting for rendering, if you have any question, please ask in the chat Zoom. Jika ada pertanyaan, silakan chat saja di chat Zoom selagi menunggu merender. Mungkin untuk menunggu rendering, saya bisa share sedikit ya. Kalau umpamanya kalian cari buku tentang Blender, kalian bisa di sini strip.ok.cc, maka nanti akan di-redirect ke Z library. Nah, di sini ada kumpulan banyak buku. Kalian bisa juga nyari novel. Ini contoh novelnya The Lord of the Ring. Mungkin salah satu dari kalian pernah lihat filmnya. Kalian bisa tulis di sini Blender. Nah, di sini banyak sekali. Kalian bisa ada buku tentang modeling dan animation using Blender. Blender 3D, bla bla bla. Blender for Dummies bisa kalian gunakan ini. Ada 3D Scientific Visualization with Blender. Ini belajar ngoding biasanya nanti di Blender tentang data visualization. Lalu ini ada Blender 3D. Di sini juga ada buku codingnya, ini The Blender Python API Precision 3D Modeling and Add-on Development. Jika kalian pengen bikin add-on gitu, bisa pakai belajar di sini banyak. Ada Introducing Character Animation with Blender. Caranya mudah, tinggal kalian pencet yang kalian inginkan, lalu ini download seperti itu. Ini sedikit share dari saya sembari nunggu renderingnya.
Oke, apa ada pertanyaan lagi? Atau jika kalian mengalami kesulitan dalam tugas kalian, bisa ditanyakan juga di sini. Okay, how about your project assignment, guys? Just reminding, tomorrow is the last collection of your first project assignment. So don't forget to submit your assignment in the website summer program. Oke, jadi besok itu terakhir pengumpulan proyek pertama kalian. Untuk pengumpulannya itu bisa di web summer program. Pengumpulannya bisa file blendernya, bisa juga hasil rendernya, atau bisa juga dua-duanya. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk pengumpulan tugasnya. Maybe you have another question for your assignment, your project assignment.
Oke. Sudah selesai rendernya. Ini berapa menit nih? 24 menit untuk satu frame. Lumayan lama sekali. Kita save dulu biar rendernya nggak sia-sia. Taruh di tadi ada yang bertanya bagaimana cara import export file. Jadi Blender menyediakan di bagian file itu ada import dan export. Di import sendiri yang biasa dipakai itu biasanya ini FBX sama OBJ. Biasanya banyak file yang menggunakan ini. Kalau diekspor, yang akan saya jelaskan bagaimana cara ekspor filenya. Kita bisa masuk ke sini di ekspor. Umpamanya kita ekspor di FBX. Ya, FBX. Ekspor sebelum masuk ke game engine ya. Sebelum kita masuk ke game engine harus kita ekspor dulu ke FBX. Di FBX sendiri itu kita bisa memilih. Umpamanya di game engine kita hanya perlu objek mesh. Mesh itu seperti batu, rumput, pohon seperti tadi. Kita pakai yang ini kita pilih yang mesh. Apabila kita humanoid, objek bergerak, dia butuh armatur untuk menggerakkan. Itu nanti di materi minggu depan kita belajar tentang animating, itu butuh armatur. Seperti itu. Setelah itu biasanya objek itu kan ada tekstur, kita import tekstur dari internet, kita perlu import sesuatu dari internet. Nah, itu agar teksturnya tidak hilang, itu pet mode kita yang awalnya auto kita pilih copy. Seperti itu. Udah, hanya seperti ini. Lalu kita masukkan ke folder, kita kasih nama export, kita tunggu. Oke, maka di folder tadi akan muncul ini caranya ekspor. Tetapi kita contohkan yang project yang mempunyai tekstur. Kita contohkan sebentar. Kita buka. Kita buka objek yang kemarin ini ada tekstur bisa, bukan yang ini. Nah, ini ada tekstur seperti tadi, masuk ekspor FBX, kita pilih ini pilih copy, kita pilih mesh, export. Nah, di sini akan keluar FBX dan satu folder yang isinya tekstur dari ini semua. Seperti itu. Setelah itu kita bisa masukkan ke game engine. Seumpamanya kita masukkan ke Unity, nanti kita tinggal mengcopy dua file ini ke dalam project Unity kita. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin apa ada yang ditanyakan lagi? Mungkin itu bisa menjawab, dan apa ada yang ditanyakan lagi?
Mungkin apabila sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kembalikan ke Nitya. Okay, thank you, Mr. Seta, for the answer. Maybe the participant may have another question again. Please ask in the chat too. Oke, jika ada pertanyaan lagi silakan chat di Zoom. Jika tidak ada, Zoom untuk hari ini bisa kita akhiri. If no one didn't ask again, we will end this Zoom today.